Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau menanggapi persoalan hak milik atas tanah di muka bumi ini. Tanah di muka bumi ini nyaris selalu punya seseorang atau punya hak milik. Hampir tidak ada tanah yang kosong. Selalu ada pemiliknya, ada pemiliknya, ada pemiliknya. Pemilik ini yang punya hak untuk menggunakan, memakai, menjual. Dia punya hak. Otoritas 100% ada pada tangan manusia tertentu, manusia A, manusia X sampai Z. Sementara ada banyak orang juga yang tidak punya tanah. Tidak punya tanah karena tidak bisa membeli. Ada yang tidak punya tanah karena tidak bisa mengambil dari tangan orang lain. Sehingga yang terjadi di muka bumi sekarang atau selama ini adalah ada orang jatuh miskin karena tidak punya tanah. Ada yang tinggal di bawah kolong jembatan, di emperan toko, di jalan-jalan. Bahkan ada orang juga yang hidup sebagai petani tapi tidak punya tanah. Sementara ada banyak orang yang memiliki tanah banyak sekali. Penguasaan tanahnya banyak, luas. Ada orang yang tanahnya sedikit, cuma untuk buat rumah, hanya untuk bisa menanam beberapa pohon. Hidup kita ini ada ketimpangan soal tanah. Yang saya pertanyakan adalah dari perspektif etika, etika kepemilikan. Benarkah tanah harus dimiliki setiap orang? Benarkah seseorang boleh memiliki tanah yang begitu banyak dan ada orang lain yang tidak punya tanah? Ini pertanyaan etis, pertanyaan etika, pertanyaan moral. Secara moral, secara etika, peradaban manusia yang menggiring, yang mengatur tata kehidupan manusia, itu ada keseimbangan hak dan kewajiban. Kalau orang menguasai atau punya hak atas rumah, maka pasti dia pembeli rumah, dia yang membangun rumah. Kalau dia punya hak memiliki motor, sepeda motor, berarti dia yang membeli sepeda motor itu. Kalau dia punya hak milik atas lemari, maka dialah yang membeli atau dia yang mengerjakan lemari itu. Tidak mungkin orang lain punya, lalu dia mengklaim miliknya. Tidak. Selalu hak dan kewajiban selalu beriringan, selalu bersama. Tidak ada yang terpisah. Tidak ada orang yang hak tanpa kewajiban. Tidak ada orang yang punya kewajiban tanpa hak. Selalu beriringan. Pertanyaan kita sekarang, jika mengacu pada peradaban etika semacam ini, maka dari mana manusia harus punya hak atas tanah? Manusia punya hak atas bumi, atas alam raya ini dari mana dia peroleh? Padahal tanah, udara, air, laut diciptakan oleh Tuhan. Dalam konteks agama, bagaimana Tuhan yang menciptakan, tetapi manusia kok mengklaim dia memilikinya? Dia tidak mengerjakan. Sementara udara Tuhan menciptakan juga, tapi orang tidak pernah mengklaim milik udara, memiliki udara. Jual beli udara. Udara dari sini sampai sini milik saya. Dari sana sampai ke utara milik B. Dari selatan milik si A. Tidak ada yang memiliki udara, punya hak atas udara. Tapi manusia kok punya hak atas tanah? Secara teologis, secara keagamaan, Tuhan yang menciptakan, jadilah tanah. Tapi kok manusia memiliki hak pribadi? Sementara udara tidak jadi hak pribadi. Semua orang boleh hirup udara. Kenapa manusia kok menciptakan peradaban seperti itu? Jadi memiliki tanah. Kenapa tanah tidak jadi milik umum? Seperti udara. Setiap orang boleh punya tanah. Setiap orang boleh tinggal di situ. Indonesia punya konstitusi.
yang bunyinya bumi, tanah, dan air, udara dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sampai di sini soal tanah. Bagaimana makmur? Ada orang yang tidak punya tanah. Bagaimana mau adil? Kemakmuran bisa adil. Ada orang yang menguasai tanah begitu banyak, tapi ada orang yang tidak punya tanah. Peran negara di mana dalam hal mengatur tanah untuk dipergunakan demi kemakmuran rakyat? Peran negara di mana? Kelihatannya negara belum berperan banyak, kecuali peran administratif soal memberi sertifikat dan soal menjaga keutuhan agar tidak dirampas oleh bangsa lain. Tetapi membagi secara adil, menjamin setiap warga negara punya tanah, itu tidak. Kepemilikan tanah di Indonesia tergantung dari dua sumber. Satu, berdasarkan sumber hukum rimba. Siapa kuat dia menang. Siapa kuat dia menguasai tanah. Maka zaman dulu peperangan antar suku, antar orang, antar kerajaan, antar wilayah, antar keluarga. Yang menang dia menguasai wilayah begitu besar. Yang kalah tidak punya wilayah. Penguasaan model ini sampai sekarang masih ada, yaitu di suku-suku, raja-raja dan keluarganya. Kedua, sumber dari kapitalisme. Siapa punya uang, dia punya tanah, dia bisa beli. Siapa yang uang paling banyak, dia paling banyak luas tanahnya. Siapa yang uang sedikit, dia paling sedikit tanahnya. Tidak mampu membeli. Berarti sumber kepemilikan tanah di Indonesia, penguasaan atas tanah di Indonesia ada dua. Satu, sumber dari hukum rimba, siapa kuat dia menang. Siapa yang menang perang, dia punya tanah. Dan yang kedua, siapa yang kaya, dia punya tanah. Bagaimana dengan orang yang kalah perang? Bagaimana dengan orang yang tidak mau berperang? Tidak punya tanah. Bagaimana dengan orang miskin? Tidak punya tanah. Disinilah peran negara belum muncul secara total. Belum mengatur sisa-sisa hukum rimba sampai sekarang. Yang masih terlaksana dengan kepemilikan tanah yang begitu luas, begitu dominan bagi mereka-mereka yang memiliki nenek moyang menang perang, menang perkelahian pada zaman dulu, menang gelut-gelutan, dan orang uang banyak dia menguasai tanah lebih banyak. Orang miskin tidak punya tanah. Kalau kita mau konsekuen pada konstitusi, semestinya negara Pancasila, negara yang berdasarkan konstitusi UUD 45 tadi, itu harus mengatur agar memastikan setiap orang memiliki tanah, agar hukum rimba tidak boleh diwariskan, tidak boleh diteruskan. Mereka yang nenek moyangnya menang perang zaman dulu, ketika sudah menyatakan bergabung dengan negara Indonesia, maka kepemilikan tanah berdasarkan peperangan harus ditanggalkan. Serahkan negara, negara yang mengatur. Kedua, mereka yang kaya harus dibatasi, tidak boleh memiliki tanah lebih luas, terlalu banyak. Harus dibatasi setiap orang, sekaya apapun dia tidak boleh memiliki tanah lebih dari sekian hektar. Itu harus diatur supaya kehadiran negara sebagai pihak yang paling melindungi masyarakat, warga negaranya, yang menjamin tanah ini digunakan untuk kemakmuran rakyat, terwujud dan terlihat. Kalau cuma mengeluarkan sertifikat dan menjaga perbatasan-perbatasan dengan negara lain, ya belum besar peran negara dan belum besar praktik penerapan pelaksanaan konstitusi kita. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan.
Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.